wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nabila dengan NIM 2323006 dengan nomor absen 04. Saya dari kelas Penggem IA. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan tentang asesmen formatif dan sumatif. Sebelum itu, apa sih asesmen formatif itu? Jadi asesmen formatif itu sendiri itu dapat diartikan sebagai penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau dan memperbaiki pembelajaran. Tujuannya itu untuk apa sih? Jadi tujuannya itu untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, asesmen formatif ini itu dilakukan dari awal dan sepanjang proses pembelajaran. Asesmen sumatif itu artinya penilaian yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk mengevaluasi pembelajaran, untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan penguasaan materi. Baik. Ya, Iya. nang kata dua omongser terus ra. Kan dua omongser ra. Gini, tapi tuh baca tetap kata. Yang mbak mau sekarang nggak sering katakan WhatsApp begini karena taruh sini. Sudah nih jadi terus. Oke, oke pi, oke, oke. Ada teko, terus ada lainnya nih. Terus sekarang geser-geser lagi. Enggak. Oke, Oke. oke. Iya Han, karo ngojeki. Langkah. Tapi terkait. Sama kita terus. Ya, tapi kok arah. Dan di sini itu ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua itu ada bentuk asesmen dan yang terakhir itu ada umpan balik. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Jenis asesmen sendiri itu ada as, for, dan and of. As itu sebagai, for untuk, of terhadap. Nah, yang pertama as itu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran dan for itu untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang of itu asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, asesmen sebagai refleksi dan perbaikan itu masuk di asesmen formatif. Sedangkan sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran itu masuknya di asesmen sumatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran, proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademis selama pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga itu berfungsi membantu murid mengidentifikasikan kekuatan dan dukungan apa yang dibutuhkan oleh murid. Yang keempat itu ada bagi guru dan sekolah. Itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Jadi ketika mengetahui hambatan yang dialami oleh peserta didik serta dapat diidentifikasikan, maka mempermudahkan guru dalam memberikan bantuan kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada asesmen sumatif. Yang pertama, metode evaluasi yang dilakukan itu di akhir pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering
diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Eh, Sebetulnya itu tidak hanya murid ya, mungkin orang tua juga memprioritaskan ujian akhir dan juga guru itu terkadang-kadang bukan terkadang, pasti juga akan mewanti-wanti murid untuk mempersiapkan ujiannya seperti itu. Adanya asesmen ini juga itu terkadang memiliki kekakuan atau ketegangan sendiri pada siswa ketika akan melakukan ujian atau asesmen. Terus yang terakhir itu ada umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi itu sebatas mana kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran. Selanjutnya itu di sini ada perbedaan dan persamaan dari asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama itu kita akan membahas tentang perbedaan asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, untuk guru. Untuk guru itu yang pertama untuk mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, lalu mengecek pemahaman murid. Selanjutnya itu yang untuk murid, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi si murid itu bisa digunakan murid tersebut untuk menyadari kondisi tentang dirinya sendiri dan meningkatkan kemampuan. Asesmen sumatif untuk guru yang pertama itu ada mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir itu untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, yang di tengah-tengah ini itu adalah persamaan dari asesmen formatif dan sumatif. Persamaan yang pertama itu cara untuk menilai pembelajaran murid. Yang kedua, kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Dan yang terakhir itu ada cara untuk mengevaluasi keaktifan pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya itu ada fungsi asesmen formatif dan sumatif. Pentingnya fungsi asesmen formatif dan sumatif ini itu pada kurikulum itu diharapkan untuk memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitikberatkan orientasi pada asesmen sumatif. Nah, harapannya itu untuk apa sih? Jadi harapannya itu untuk mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Nah, dalam penekanan ini tuh ada membangun keseimbangan asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak daripada jumlah asesmen sumatif. Yang kedua itu tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif sendiri itu dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ada bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Dengan membangun ini itu dapat untuk merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dan dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas formatif. Mengapa sih keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting? Jadi keseimbangan itu dapat mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses.
penekanan itu yang awalnya mungkin menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang meningkatkan porsi penilaian menjadi meningkatkan porsi penilaian proses. Sehingga tidak hanya hasil akhir yang ingin kita tunjukkan atau ingin kita ketahui, tetapi bagaimana proses dalam belajar dari peserta didik tersebut. Karena terkadang kalau hasil akhir itu banyak kejutan-kejutan, bagaimana anak keaktifannya tidak terlihat selama proses pembelajaran, itu malah menonjol pas di akhir, ternyata dia mengalami peningkatan yang signifikan. Misalnya, ada yang seperti itu. Mungkin karena faktor lain dari mungkin faktor soalnya yang pilihan ganda atau memang mungkin pada saat anak yang aktif itu kurang sehat atau hal yang lain sehingga diperlukan keseimbangan yang menitik beratkan proses dan juga bagaimana perkembangan yang terjadi pada anak. Jika ketergantungan pada somatik masih terjadi, lalu sedikitnya umpan balik, maka dapat menghambat murid menambah pengetahuan. Selanjutnya itu ada bentuk asesmen. Bentuk asesmen itu ada dua ya. Yang pertama tidak tertulis, dan yang kedua itu yang tertulis. Yang pertama kita akan membahas tentang diskusi kelas. Mengembangkan kemampuan komunikasi murid di depan publik dan mengemukakan pendapatnya. Lalu melatih murid untuk belajar demokrasi, mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengannya, dan juga merespon pendapat tersebut dengan cara yang sopan dan simpatis. Lalu, bagaimana menyampaikan ide-ide, banyak hal yang bisa dilihat dari diskusi kelas tersebut. Yang kedua itu ada drama, mengembangkan kemampuan seni, peran, dan berkomunikasi murid. Mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis. Lalu si murid itu berani tampil, memperoleh ide-ide yang orisinil, serta kreativitas akan muncul dari kegiatan asesmen drama tersebut. Yang ketiga itu ada produk. Membuat model miniatur 3 dimensi atau diorama, produk digital, produk seni, dan lain-lain. Lalu keterampilannya menumbuhkan keaktifan serta ditambahkan dengan menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa dari hasil produk-produk yang ditunjukkan siswa setelah proses pembelajaran. Mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Presentasi. Presentasi itu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Lalu keberanian sama dengan apa yang ditunjukkan siswa, produk presentasinya itu seperti apa, kreativitasnya, lalu bekerja sama dengan teman, bagaimana ditambah dengan perkembangan dan sosial emosional selama mempresentasikan drama, diskusi, produk, dan menunjukkan hal-hal ini bagaimana pada diri anak tersebut. Kepemimpinannya juga bagaimana itu semua bisa kita lihat dan kita nilai berupa asesmen non-tulis. Dan tes lisannya itu ada misalnya jawab secara lisan, menginformasikan pemahaman murid, dan menerapkan umpan balik. Bentuk yang kedua itu ada tertulis. Yang pertama, refleksi, melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri.
Jadi, bagaimana mengevaluasi pemahaman mereka, lalu memikirkan bagaimana cara mereka memperbaiki diri. Refleksi yang diadakan setiap akhir pembelajaran hal tersebut. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran. Seperti mengapa mereka hari ini tidak memahami hal yang mungkin uh, seyogyanya itu mereka pahami, seyogyanya itu mudah mereka pahami. Seperti itu. Terus selanjutnya itu ada jurnal. Melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Mereka menulis sesuatu yang ingin mereka ekspresikan. Biasanya itu ditulis dengan bahasa mereka sendiri yang tidak terlalu formal, sehingga murid memiliki kebebasan untuk berpikir kreatif. Seperti itu. Menjadi alat untuk merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Yang selanjutnya itu ada esai. Esai mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen dan menggunakan referensi dengan tepat, mengembangkan cara berpikir kritis dan daya analisis murid. Selanjutnya itu ada poster. Poster tersebut digunakan untuk mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin. Dan di bagian tes tertulis ini ada kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Yang terakhir itu ada umpan balik. Umpan balik itu penting. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Dan umpan balik itu biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan dan hal yang butuh perbaikan dan yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Bagi guru sendiri itu memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Nah, bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka. Dan yang terakhir itu ada memberikan umpan balik kepada sesama teman dan juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Nah, perlu diberikan umpan balik ini itu perlu diberikan setelah proses pembelajaran itu dilaksanakan. Jadi akan terlihat bagaimana menurut anak-anak. Jadi kita lihat jawaban dari mereka itu seperti apa, sehingga kita itu jadi tahu kendala yang dialami pada bab ini atau materi ini itu apa yang sudah mampu dikuasai dan apa harapan dari mereka bisa kita lihat untuk menjadi pertimbangan dalam penentuan dan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, dalam umpan balik ini ada 10 prinsip yang efektif. Yang pertama itu mudah dimengerti bahasa yang dipakai itu sederhana. Yang kedua itu ada fokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Melihat ke belakang artinya apa sih? Mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Spesifik artinya itu berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Selanjutnya, lebih dari penilaian. Artinya bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil.
tepat waktu. Artinya itu cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Selanjutnya kontekstual, artinya itu dihubungkan dengan capaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas. Seimbang, seimbang itu memberikan pujian atas pencapaian juga masukan untuk perbaikan. Selanjutnya itu melihat ke depan, memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Dan yang terakhir itu ada selektif, artinya memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Nah, membuat umpan balik yang efektif. Yang pertama, itu harus terdiri dari feed up, feedback, dan feed forward. Feed up sendiri itu artinya mengklarifikasikan tujuan dengan murid. Feedback artinya tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Dan yang terakhir itu feed forward artinya itu saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru. Memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka terlihat atau terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Umpan balik guru atau teacher feedback. Pertanyaan panduan untuk guru itu ada apa saja sih? Di antaranya itu ada apa saja komponen penting yang perlu ada, dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik yang efektif dan objektif, dan apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid. Sedangkan untuk umpan balik untuk teman atau peer feedback, itu diantaranya ada apa saja komponen yang penting yang perlu ada, apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu, dan apa hal yang sudah dilakukan oleh temanmu, apa hal yang bisa diperbaiki atau dikembangkan lagi oleh temanmu. Leader of feedback, contoh praktik baik memberikan umpan baik secara berjenjang. Yang pertama itu ada klarifikasi. Contohnya, seperti apa yang kamu maksud dengan bisa tolong jelaskan lagi tentang apa saja. Terus penilaian. Itu contohnya bagaimana ini efektif karena itu bisa ditambahkan dengan penjelasan. Nah, perhatian. Contohnya itu seperti saya membayangkan bagaimana jika. Terus saran-saran itu ada pernahkah kamu berpikir tentang sesuatu hal yang mereka pikirkan gitu. Apresiasi. Idemu itu mengingatkan saya pada sesuatu seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.